Runtuhnya tembok TPA akibat dari kelebihan muatan dengan tumpukan sampah sekitar 16 meter. Padahal umur tembok ini belum mencapai 1 tahun. Permasalahan mengenai sampah rasanya tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat urban atau perkotaan, jumlah penduduk yang kian bertambah serta aktivitas masyarakat dan gaya hidupnya identik dengan perilaku konsumtif tinggi. Hal ini menjadi faktor meningkatnya produksi sampah di daerah perkotaan. Kota besar seperti Jakarta, Tangerang, dan Bekasi memiliki populasi yang cukup besar, merupakan pusat segala aktivitas mulai dari pemerintahan, ekonomi, hingga pendidikan, membuat pertumbuhannya semakin cepat. Sebagai ruang dengan aktivitas 24 jam tiada henti, kota tentu memiliki sisi gelap yang menjadi permasalahan serius. Sampah adalah salah satunya. Pesatnya pertumbuhan di kota besar tidak hanya membawa keuntungan, namun juga dampak terhadap meningkatnya biaya hidup dan merosotnya kualitas lingkungan hidup. Sebut saja pencemaran udara akibat dari polusi kendaraan, timbunan sampah di tempat pembuangan akhir TPA yang melebihi kapasitas hingga pencemaran air akibat limbah industri dari rumah tangga. Data dari Badan Pusat Statistik memperkirakan jumlah sampah yang dihasilkan pada tahun 2020 di 384 kota di Indonesia dapat mencapai 80.235,8 ton per hari. Jika sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, maka bisa dipastikan penduduk kota menjadi penyumbang sampah terbesar. Jumlah sampah di atas pun diperkirakan hanya sebesar 4,2% yang diangkut ke TPA. Sisanya kemungkinan besar akan dibakar, dibuang ke sungai, dan bahkan tidak tertangani. Mengerucut ke daerah urban, Jakarta salah satu kota besar penghasil sampah kurang lebih dari 1.000 sampai 7.000 ton per hari. Sedangkan daerah seperti Bekasi penghasil 565 ton per hari dan Tangerang 928 ton per hari. Hal ini membuat kapasitas TPA membludak. Sebagai gambaran, TPST Bantar Gebang dengan lahan seluas 110 hektar saat ini kondisinya sudah melebihi kapasitas akibat menerima 5.000 sampai 7.000 ton setiap harinya. Pada 22 Mei lalu, hal yang sama juga terjadi. Tembok TPA Cipucang sebagai salah satu TPA umum di Tangerang Selatan runtuh dan menumpahkan sekitar 100 ton sampah ke Sungai Cisadane. Runtuhnya tembok TPA akibat dari kelebihan muatan dengan tumpukan sampah sekitar 16 meter. Padahal umur tembok ini belum mencapai 1 tahun. Fenomena membludak muatan sampah ini terjadi karena perilaku masyarakat yang hanya sadar buang angkut, tanpa memilih kembali mana barang yang bisa dipakai lagi dan mana yang benar-benar tidak terpakai. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah melakukan riset yang menunjukkan bahwa sebagian besar sampah terdiri dari 60% organik, 20% non-organik, dan 200 residu. Melalui hasil riset tersebut dapat disimpulkan bahwa komposisi sampah yang dibuang ke TPA sebagian besar sebenarnya berpotensi untuk didaur ulang maupun dijadikan kompos. Namun realitasnya, persentase jenis sampah tertinggi yang dibuang ke TPA masih ditempati oleh sampah plastik. Fakta di atas menunjukkan bahwa permasalahan sampah bukan hanya pada penumpukan namun juga pada pengelolaan. Pengelolaan sampah yang efisien masih menjadi tantangan besar bagi daerah urban seperti Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Masih banyak pemahaman masyarakat yang keliru. Meski di tengah kota urban, aktivitas seperti membakar sampah masih sering ditemui. Padahal membakar sampah dengan tidak memilah terlebih dahulu dapat menimbulkan polusi asap hitam yang dapat merusak atmosfer bumi dan dampak terhadap kesehatan akan lebih berbahaya dari asap rokok. Banyak yang juga dari masyarakat yang masih belum paham bagaimana melihat sampah organik dan non-organik. Kebiasaan membuang sampah di lahan seperti pinggiran sungai pun masih sering terjadi, terutama masyarakat yang tinggal dekat dengan jalur sungai. Kurangnya edukasi di tengah masyarakat ini dapat menimbulkan akar bencana. Tidak dipungkiri bencana banjir di kota besar mungkin tidak teratasi jika kebiasaan ini masih terus dilakukan. Sisi gelap persoalan sampah di balik kehidupan urban melahirkan inisiatif gerakan kampanye inovasi pengelolaan sampah.
Lahirnya komunitas-komunitas penggerak lingkungan yang mewarnai corak kehidupan masyarakat urban. Lewat kegiatan, komunitas tersebut mencoba mendekati dan memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah dan menyebarkan tren zero waste lifestyle kepada masyarakat. Toko-toko berbasis eco-friendly yang menjual produk ramah lingkungan serta bahan makanan organik rendah emisi di daerah urban pun mulai bermunculan. Gerakan ini mendapatkan respons serta dukungan dari pemerintah. Keberadaan komunitas penggerak ini berhasil menyadarkan pemerintah agar lebih tegas mengolah lingkungan. Sebut saja peraturan kantong plastik berbayar yang mulai diterapkan di beberapa kota besar dengan menerapkan harga kantong plastik sebesar Rp2.500 hingga Rp5.000. Kebijakan ini mendorong pusat pembelanjaan melakukan hal serupa dengan tidak menyediakan kantong plastik dan meminta konsumen membawa tas belanja sendiri. Tak ketinggalan, gerai cafe shop dan restoran turut mengusung konsep zero waste dengan pelayanannya. Penggunaan sedotan stainless dan sedotan bambu sebagai pengganti plastik menawarkan konsumen untuk membawa sendiri peralatan makanan dan minuman dengan memberikan potongan harga. Meskipun belum menyeluruh, gerakan ini memberikan secara harapan dan patut direspons sebagai perubahan sesuatu yang baik. Kehidupan masyarakat urban dan produksi sampah maupun limbah boleh saja menjadi pasangan yang tidak dapat dilepaskan. Namun, apakah kita ingin terus berkawan dengan keadaan seperti ini? Pada dasarnya pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata, harus ada upaya kolektif dari berbagai pihak. Mengurai konsumsi sampah terutama sampah plastik dan merubah pola konsumtif memang penting, namun jika tidak diimbangi dengan kemauan sektor industri sebagai penghasil limbah terbesar melakukan perubahan untuk mengatasi kondisi ini, maka krisis lingkungan di daerah urban akan tetap diam di tempat. Saya Jatmiko dan inilah 1000 Ilmu.